Kelangsungan hidup organisme bergantung pada sebaik mana sistem pertahanan yang dimiliki. Jika diibaratkan sebuah negara, negara yang maju adalah mereka yang memiliki sistem pertahanan yang baik untuk melindungi negaranya. Prinsip ini juga berlaku pada hidup organisme, termasuk tubuh manusia. Dalam video ini, saya akan jelaskan bagaimana mekanisme sistem pertahanan bawaan atau innate immunity terhadap virus HIV-1. Sebelum mengikuti materi saya di video, saya syaratkan cukup mudah, hanya subscribe aja dan itu gratis. Like dan komen. Jika materi ini dianggap menarik, silahkan di-share ya. Pengenalan mengenai mekanisme virus secara general telah saya jabarkan pada mata kuliah sebelumnya. Bisa dicek, diklik di atas nih. Sistem pertahanan tubuh terbagi atas innate dan adaptif. Innate dalam bahasa Indonesianya adalah bawaan dalam sistem imun yang pada dasarnya dimiliki oleh manusia sejak dia lahir. Jadi innate adalah sistem pertahanan tubuh yang didapatkan sejak lahir. Artinya sejak lahir kita sudah punya sistem pertahanan itu. Sedangkan adaptif adalah sistem imunitas yang hadir dan muncul akibat stimulus yang diberikan dari faktor eksternal. Dalam buku Foundation in Microbiology edisi 19 oleh Kettenland-Bartalaro dan Bericis, sistem imunitas terbagi atas 3 garis pertahanan tubuh. Yang pertama first line, tergolong kategori innate atau bawaan, artinya memang kita sudah miliki sejak kita lahir. Apa itu? Contohnya adalah kulit, air mata, mekanisme batuk, bersin, kemudian asam lambung yang kita miliki. Itu salah satu jenis yang saya sebut sebagai first line. Kemudian second line adalah termasuk innate atau termasuk sistem imunitas bawaan. Contohnya adalah fagositosis, mekanisme inflamasi, panas, mekanisme panas pada tubuh kita ketika kita sakit, interferon, dan juga komplement. Kemudian ada juga third line atau garis ketiga. Apa yang dimaksud third line? Third line ini berbeda dengan innate, tapi dia termasuk kategori adaptif. Contohnya adalah T-cell, B-cell, dan antibody. Dalam bahasan mata kuliah ini, saya hanya akan fokus membahas pada first line dan second line terhadap virus HIV-1. Nah, saya munculkan di sini ada sebuah gambar. Nah, gambar ini adalah sistem pertahanan yang kita miliki, termasuk kulit. Kemudian kita juga punya kelenjar keringat, kemudian kita punya juga air mata, kemudian kita juga punya lisosim, kita punya asam lambung, kemudian kita juga punya mukus yang melindungi usus kita. Kemudian di saluran pernafasan kita ada yang namanya silia seperti bulu rambut. Nanti saya akan perlihatkan gambarnya. Pada first line, tubuh kita ditutup oleh kulit sehingga patogen yang berupa mikroorganisme merugikan tidak dapat masuk, dan keringat kita termasuk bahan kimia tubuh kita untuk membunuh patogen. Jadi kulit kita ini untuk melindungi, keringat kita adalah zat kimia yang fungsinya juga untuk membunuh kuman yang mencoba masuk ke dalam kulit kita. Kita punya air mata untuk mencegah patogen masuk melalui mata kita. Kita punya silia yang menghambat patogen masuk ke pernafasan kita. Dan kita punya mekanisme batuk untuk mengeluarkan patogen yang sudah terlanjur masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Asam lambung untuk memastikan makanan yang kita makan steril dari patogen yang berbahaya. Nah, luar biasa kan ciptaan Tuhan. Artinya Tuhan menciptakan sistem pertahanan tubuh buat tubuh kita itu luar biasa kompleksnya. Baru first line aja kita semuanya pasti punya, sehingga kita masih bisa bernafas dan mendengarkan video ini. Nah, bagaimana dengan second line-nya? Di dalam second line itu sendiri terdapat fagositosis, inflammation, fever, interferon, dan komplement. Fagositosis itu merupakan bagian dari sistem imunitas yang kerjanya adalah memakan
Apa yang dimakan? Yang dimakan salah satunya ada patogen, ada juga sisa metabolisme yang telah mati atau sel-sel sisa-sisa metabolisme dan sel-sel yang telah mati. Kalau diibaratkan, dia mengumpulkan sampah dan juga patogen yang terdeteksi sebagai benda asing, termasuk HIV. Jadi HIV itu juga akan difagositosis atau akan dimakan. Nah, fagosit di sini akan juga berhubungan. Fagosit ini siapa? Ya, fagosit ini mekanisme memakan ini fagositnya. Nah, siapa yang memakan itu? Ada makrofag, ada dendrit cell. Nah, inilah yang paling sering kita lihat fungsinya adalah memakan sisa-sisa metabolisme kita. Lalu bagaimana dengan mekanisme first line dan second line dalam mencegah virus HIV-1 masuk dalam tubuh kita? Nah, virus tidak dapat masuk menembus kulit kita secara sendirinya, namun mereka masuk karena sudah terbukanya epitel kulit kita. Apa maksudnya? Karena bisa saja karena luka. Jadi kulit kita ini sudah terbuka gitu. Suntikan jarum pada orang pengguna narkoba atau suntikan jarum dari pengguna HIV, penderita HIV ke orang lain, lecet atau bahkan lecet karena hubungan seks. Organ kulit yang telah terbuka berdampak pada masuknya virus HIV-1 yang terdapat pada cairan darah, cairan vagina, dan juga sperma. Artinya first line kita telah terbuka blokadenya. Jadi ketika dia terjadi lecet, ada suntikan dan lain sebagainya itu sudah terbuka. Namun masih ada mekanisme second line. Nah, nggak perlu khawatir. Selain tadi first line-nya sudah dibobol, sudah bisa masuk karena diri kita sendiri, virus ini akan berhadapan dengan dendrit cell. Dendrit cell ini tadi yang kita kenal sebagai fagositnya. Jadi dia yang memakan. Namun sayangnya dendrit cell yang menangkap itu masih dikategorikan imatur. Interaksi antara dendrit cell dengan HIV akan memicu pematangan dari sel dendrit itu sendiri. Tapi tidak perlu khawatir, sel dendrit yang belum matang ini ketika bertemu dengan HIV-1, maka dia akan mengalami pematangan. Nah, faktor-faktor patogen yang menyebabkan maturation dari dendrit cell sendiri, salah satunya adalah ketika virus itu di dalam tubuhnya sel dendrit, dia akan menunjukkan identitasnya dalam yang kita sering kenal yaitu pathogen associated molecular pattern atau PAMS. Ya, tulisannya PAMS. Kita ibaratkan PAMS itu ID card atau KTP-nya virus. Setelah ditunjukkan, maka dendrit cell ini akan memanggil sel T CD4. Memanggil sel T CD4, kemudian dia juga akan memanggil sel T CD8. Namun dendrit cell bukan berarti tidak melakukan perlawanan terhadap HIV, bukan hanya memanggil, tapi dendrit cell juga mengeluarkan sitokin, kemokin, dan faktor lain di lingkungan ekstraseluler untuk membersihkan virus yang tersebar dan memblokade sel lain agar tidak terinfeksi. Jadi ketika dendrit cell ini terinfeksi, ada virus, begitu banyak virus HIV masuk ke dalam tubuhnya, dia akan mengeluarkan sitokin dan kemokin sebagai bentuk dia menyampaikan informasi ke sistem imunitas yang lain, termasuk imunitas adaptif atau imunitas yang didapat. Sitokin yang akan dikeluarkan salah satunya adalah interferon. Nah, interferon ini merupakan bagian dari sistem imunitas bawaan. Jadi interferon ini masih kategori second line. Interferon tipe 1 ini terdiri dari interferon alfa dan interferon beta. Keduanya dapat menghambat replikasi virus HIV dan mendatangkan imunitas adaptif untuk membersihkan. Dengan kata lain, dendrit cell adalah merupakan sel imunitas bawaan yang dapat mengurangi jumlah penyebaran dan replikasi virus HIV-1 berkat dendrit cell. Nah, dendrit cell itu mengeluarkan sitokin, kemokin untuk mendatangkan teman-temannya dan juga memiliki kemampuan mengeluarkan interferon yang bisa mengurangi jumlah replikasi virus itu sendiri. Nah, tidak hanya itu,
Dendrit cell selain dia bisa mengeluarkan interferon 1 yang terdiri dari alfa dan beta ini tadi, dendrit cell merupakan salah satu penyumbang di mana virus HIV bisa ditransferkan ke TCD4. Nah, demikian tadi penjelasan singkat saya mengenai bagaimana sistem pertahanan tubuh kita. Artinya apa? Sistem pertahanan tubuh kita baik first line maupun second line melakukan pekerjaan yang begitu rumit untuk memblokade sistem memblokade virus HIV untuk tidak menyebar ke sel-sel yang lainnya. Sebenarnya masih lebih kompleks lagi penjelasan saya, tapi silakan nanti kalian belajar sendiri untuk lebih tahu mendalam mengenai bagaimana mekanismenya. Masih banyak mekanisme yang lain menurut para ilmuwan dalam jurnal-jurnal yang dijelaskan. Ini hanyalah penjelasan singkat dan simpel dari saya untuk sedikit memberikan gambaran bagaimana HIV-1 dalam berhubungan dengan sistem imunitas first line dan second line. Nah, demikian tadi penjelasan dari saya mengenai mekanisme innate atau bawaan terhadap virus HIV. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan salam sehat. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika ini memang benar-benar